Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 1 nomor absen 1 sampai 5 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang tidak dapat balik karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel, atau keduanya. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan batang tumbuhan dapat diukur dengan auxanometer. Sedangkan pengertian perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan awal suatu tumbuhan secara garis besar melalui 3 tahap, yaitu pembelahan sel, morfogenesis, dan diferensiasi seluler. 1. Pembelahan sel. Sigot di dalam biji tumbuhan mengalami pembelahan sel mitosis membentuk jaringan embrional. 2. Morfogenesis. Perkembangan bentuk. Embrio yang terbentuk dalam biji memiliki kotiledon dan akar serta tunas rudimenter. Sesudah biji berkecambah, akar dan tunas rudimenter tersebut akan berkembang membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. 3. Diferensiasi seluler. Pada tahap ini, gen menentukan sifat pertumbuhan. Jika sistem organ telah terbentuk, organisme akan mengalami pertambahan volume. Hal ini terjadi karena sel terus mengadakan mitosis dan sel mengambil bahan-bahan yang diperlukan dari lingkungan. Tumbuhan bertambah tinggi dan besar disebabkan oleh 2 hal berikut. 1. Pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem di titik tumbuh primer dan sekunder. 2. Pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Berdasarkan lama hidupnya tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan semusim, tahunan, 2 tahunan, dan menahun. Berikut ini akan dibahas mengenai fase-fase pertumbuhan tumbuhan. 1. Perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula, tanaman kecil dari dalam biji. A. Proses perkecambahan. Perkecambahan melibatkan proses fisika maupun kimiawi. 1. Proses fisika. Proses fisika terjadi ketika biji menyerap air, imbibisi, akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. 2. Proses kimia. Dengan masuknya air, biji mengembang dan kulit biji akan pecah. Air yang masuk mengaktifkan embrio dan melepaskan hormon giberelin, Ga. Hormon ini mendorong aleuron untuk menyintesis dan mengeluarkan enzim. B. Macam perkecambahan. Perkecambahan biji dapat dibedakan menjadi epigial dan hipogial. 1. Epigial. Perkembangan epigial terjadi apabila ada pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke tanah, misalnya pada kacang hijau. 2. Hipogeal. Perkecambahan hipogeal terjadi apabila ada pembentangan ruas batang teratas epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah, misal pada biji kacang kapri. C. Pertumbuhan akar. Struktur anatomi akar dikotil. 1. Tudung akar. Tudung akar merupakan daerah akar yang paling ujung. Fungsi tudung akar adalah menyekresikan cairan polisakarida untuk melumasi tanah di sekitar titik pertumbuhan akar. 2. Daerah meristem. Daerah meristem terletak di belakang tudung akar, meliputi meristem apikal dan derivatnya. Meristem apikal merupakan daerah pusat pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel meristem primer untuk menggantikan sel-sel di tudung akar yang tanggal. 3. Daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan sel terletak di belakang daerah meristem. Sel-sel di daerah pemanjangan membelah lebih lambat daripada sel meristem. 4. Daerah diferensiasi.
Daerah diferensiasi terletak di bagian akhir agar bercampur dengan daerah pemanjangan. Di daerah diferensiasi terdapat 3 sistem jaringan yang dihasilkan dari sel-sel meristem, yaitu sebagai berikut. A. Protoderma merupakan lapisan terluar meristem primer yang akan menjadi epidermis. B. Meristem dasar merupakan lapisan kedua yang akan berkembang menjadi sistem jaringan dasar. C. Prokambium merupakan lapisan pusat dalam yang akan berkembang menjadi silinder vaskuler pusat stel atau xilem dan fluid. 2. Pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terjadi di bagian tertentu, yaitu ujung akar dan ujung batang. A. Pertumbuhan dan perkembangan batang. Pertumbuhan dan perkembangan batang meliputi pemanjangan diferensiasi pada tumbuhan dikotil. Terjadi pertumbuhan sekunder, yaitu pada kambium. Meristem apikal batang merupakan massa berbentuk kubah yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau sering disebut kuncup. Seperti pada akar, meristem apikal batang, prokambium, dan meristem dasar akan berdiferensiasi menjadi 3 sistem jaringan. 3. Kurva sigmoid pertumbuhan. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuhan tumbuh dari kecil menjadi besar dan berkembang dari satu sel zigot menjadi embrio, kemudian menjadi individu dewasa. Saya Anita Eka Putri mau menyampaikan bagian yang D, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibedakan atas faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar terdiri atas yang pertama yaitu ada makanan. Makanan adalah sumber energi dan sumber materi untuk menyintesis berbagai komponen sel. Yang kedua ada air. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi untuk melakukan fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, dan menjaga kelembapan, membantu perkecambahan biji. Setelah air, yang ketiga yaitu suhu. Pada umumnya, tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang disebut suhu optimum. Lalu, yang keempat adalah kelembapan. Pengaruh kelembapan udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik pada tumbuhan. Yang terakhir yaitu cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan. Tadi penjelasan mengenai faktor dari luar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor dari dalam yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama ada gen. Gen berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada satu bagian tumbuhan. Hormon pertumbuhan yang telah dikenal antara lain, yang pertama ada auksin. Auksin adalah hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan. Fungsi auksin di berbagai tumbuhan. Yang pertama, pengaruh auksin terhadap pembentukan akar pada stek. Ada tumbuhan yang mudah dibiakkan dengan stek, tetapi ada pula yang sama sekali tidak dapat dibiakkan dengan stek. Untuk menghasilkan akar, stek harus mempunyai tunas, karena tunas dapat menghasilkan auksin yang diedarkan ke daerah di bawahnya, yaitu ke dasar pemotongan stek tersebut. Yang kedua, pengaruh auksin terhadap batang. Membengkoknya batang tumbuhan ke arah sumber cahaya disebabkan adanya perbedaan konsentrasi auksin. Pada daerah gelap, konsentrasi akan lebih tinggi sehingga sel akan memanjang lebih cepat dibandingkan kecepatan memanjang sel di daerah yang lebih terang. Yang ketiga, pengaruh auksin terhadap daun. Apabila auksin bekerja sama dengan gas etil akan terbentuk daerah oksisi yang menyebabkan daun gugur. Daun yang tua menghasilkan lebih sedikit auksin. Penurunan konsentrasi auksin menyebabkan sel-sel di lapisan absisi lebih sensitif terhadap etilen.
Yang terakhir yaitu pengaruh auksin terhadap pembentukan buah. Beberapa spesies tumbuhan dapat membentuk buah tanpa mengalami penyerbukan, tetapi dengan diberi larutan IAA atau pasta yang berisi IAA pada kepala putik, IAA menyebabkan bakal buah tumbuh menjadi buah yang tidak mengandung biji atau partenokarpi. Hormon tumbuhan yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang bersama dengan auksin memengaruhi pembelahan sel atau sitokinesis. Yang ketiga ada giberelin. Giberelin adalah suatu zat yang diperoleh dari suatu jenis jamur yang hidup sebagai parasit pada padi di Jepang yaitu jamur Gibberella fujikuroi. Selanjutnya ada asam traumalin atau hormon luka. Tanaman mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuhnya. Kemampuan tersebut dinamakan regenerasi atau restitusi yang dipengaruhi oleh hormon luka asam traumalin. Yang terakhir ada kalin, hormon yang mempengaruhi pembentukan organ tumbuhan antara lain yang pertama ada rizokalin, hormon yang merangsang pembentukan akar identik dengan vitamin B. Yang kedua ada kaulokalin, hormon yang merangsang pembentukan batang. Yang ketiga ada filokalin, hormon yang merangsang pembentukan daun. Dan yang terakhir ada antokalin, hormon yang merangsang pembentukan bunga. Selain kelima hormon tersebut, ada pula hormon lainnya yaitu asam absisat dan gas etilen yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Itu tadi penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan hasil aktivitas pembelahan mitosis pada sel-sel somatis. Yang kedua, ada perkembangan. Perkembangan merupakan hasil dari diferensi sel-sel yang telah membelah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fase pertama dari fase perkembangan zigot hingga individu yang sempurna. Yang pertama ada fase pembelahan, yang kedua ada fase blastula, yang ketiga fase gastrula, dan yang terakhir adalah fase diferensiasi. Hewan yang berkembang berasal dari dua lapis sel, yaitu ektoderma dan endoderma, misalnya Coelonterata. Hewan yang berkembang melalui tiga lapis sel yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma yang termasuk hewan tripoblastik. Contoh hewan tripoblastik misalnya cacing pipih, nematoda annelida, dan moluska. Hewan tripoblastik akan membentuk rongga atau selom. Tipe selom ada dua, yaitu acelomata dan celomata. Yang kedua ada fase pertumbuhan dan perkembangan individu setelah dilahirkan. Fase itu meliputi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan mati. Saya Deva Bila Arisandi, nomor absen 5 akan menjelaskan mengenai metamorfosis yang terjadi pada hewan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan struktur yang terjadi pada hewan mulai fase embrio sampai fase dewasa. Metamorfosis hanya dialami oleh hewan-hewan tertentu saja, umumnya pada kelas insekta dan amfibi. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melewati tahap-tahap perubahan bentuk yang jelas dan dapat dibedakan, misalnya dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap-tahap dengan bentuk yang berbeda-beda. Bentuknya tetap sama, hanya mengalami pembesaran dan pergantian kulit. Contoh insekta yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoak dan belalang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Faktor yang pertama adalah makanan. Makanan adalah faktor utama bagi pertumbuhan. Makanan memiliki beraneka fungsi di dalam tubuh. Fungsi makanan yang utama adalah sebagai zat pembangun dan sumber energi.
Faktor yang kedua adalah air. Air dibutuhkan dalam pertumbuhan karena air merupakan pelarut protoplasma atau media untuk terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada tubuh dapat berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan karena reaksi-reaksi kimia ini dapat menghasilkan energi, membantu pembentukan sel-sel baru, dan memperbaiki jaringan tubuh. Faktor yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas yang dilakukan selama bertahun-tahun akan memberikan pengaruh yang nyata bagi struktur otot dan tulang. Jika seseorang sering melakukan aktivitas fisik, maka pertumbuhan ototnya akan lebih kuat dan lebih bagus. Sebaliknya, jika seseorang jarang melakukan aktivitas fisik, maka ototnya akan melemah dan tidak berkembang dengan baik. Faktor yang keempat adalah cahaya matahari. Cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang. Cahaya matahari mampu mengubah prekursor vitamin D menjadi vitamin D yang diperlukan untuk pembentukan tulang. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor internal yang pertama adalah gen. Gen merupakan faktor penting dalam pertumbuhan karena gen adalah penentu pola dasar pertumbuhan yang meliputi bentuk-bentuk tulang, otot, warna kulit, dan ciri-ciri lainnya. Selain itu, gen merupakan pengendali sintesis protein yang berfungsi untuk membangun tubuh. Faktor internal yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan suatu sekret yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin untuk mendorong pertumbuhan. Hormon utama yang mempengaruhi pertumbuhan adalah somatotrof atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok juga akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada katak, hormon tiroksin berfungsi untuk merangsang mulainya proses metamorfosis. Wah, gimana teman-teman? Semoga presentasi dari kelompok kami bisa kalian pahami ya. Jadi, dari presentasi kami ini, kalian bisa belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup tersebut. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga